Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dugaan saya setelah video itu viral ya, setelah video yang dimana Al-Habib Miftah ini ya, Habib Miftah, Habib Miftah sudah, Habib kita panggil Habib. Ya, setelah video Habib Miftah ini viral yang mencaci maki seorang bakul es teh, teman-teman, akan ada video dia yang akan menunjukkan kalau dia pernah memborong dagangan dari para penjual es teh yang ada di pengajian dia. Diborong. Ya, saya juga tahu itu. Kenapa kemarin saya menyebutkan bahwa sempat dia bercerita ketika memborong bakul-bakul es teh, yang jualan di ceramah dia sampai melihat ada tagihan sampai 500-600 ribu katanya. Ya, sebagai pembelaan dia akan menunjukkan kalau dia pernah bersikap dermawan, teman-teman, setelah mengucapkan kalimat kotor dan kasar. Dan itu tidak akan berarti apa-apa kecuali hanya kepada pendukung atau kepada jemaah dari Gus Miftah. Gak akan berguna apa-apa bagi umat, karena umat sudah melihat betapa pedihnya ucapan-ucapan goblok. Dan itu pasti akan dibela oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, akan dibela oleh orang-orang yang berada di panggung itu. Karena mereka semua tidak mau terlihat salah, teman-teman. Tidak akan mau mereka itu. Mereka hanya mau dirinya itu terlihat benar, terlihat dermawan dan terlihat berakhlak. Padahal gak punya akhlak. Perhatikan ketika Gus Miftah menyatakan kepada bakul es teh itu goblok, apa yang terjadi di situ? Tertawa. Apakah mereka itu tidak melihat terhadap ekspresi dari bakul es teh itu? Tidak melihat. Mengerikan. Ya, akhlak seperti ini itu mengerikan. Diucapkan di depan anak-anak. Yang nonton ada anak-anak, ada ibu-ibu, dan lain sebagainya. Apakah tidak akan menjadi contoh yang buruk bagi mereka? Saya bertanya pada kalian, apakah itu tidak akan menjadi contoh buruk? Ucapan-ucapan goblok. Kan sudah saya bilang di video saya kemarin, Islam ini menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Ketika tokoh agamanya, orang yang dianggap ulama, faham tentang Rasulullah, tapi mengucapkan kalimat-kalimat goblok, apakah itu tidak akan mencerminkan bahwa Islam mengajarkan kalimat-kalimat goblok? Saya dari kemarin selalu menyayangkan ucapan-ucapan para habaib. Oknum-oknumnya lah, oknum-oknum para habaib ini yang dimana banyak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat kasar, cacian, hinaan. Bahkan Presiden Prabowo pun mengucapkan sangat disayangkan budaya-budaya caci maki, hinaan, dan lain sebagainya. Kata Pak Prabowo apa? Kritikan boleh, nasihat boleh, sangat-sangat boleh, dianjurkan kalau perlu, tapi jangan menggunakan kalimat cacian, caci maki. Kalimat caci maki seperti itu adalah kesontoloyoan yang ada di Indonesia. Entah budaya mana ini. Kalau kata Rocky Gerung, kedunguan. Ya Allah, apakah umat masih tidak mau berpikir bahwa hal ini sudah semakin menjadi-jadi di Indonesia ini, diajarkan oleh mereka di depan anak-anak. Bahkan jangankan seperti itu, teman-teman. Kemarin sudah saya membahas Bahar Smith dengan anak-anak bocil yang ngamen di stabrak apa itu? Ini apa namanya? Nyanyi sambil rokokan bocil-bocilnya di Starbucks gitu. Apakah ada dia mengajarkan jangan, kalian masih anak-anak, jangan merokok? Ada tidak nasihat seperti itu? Enggak. Ditemani sambil rokokan bareng kalau perlu. Karena apa, teman-teman? Mereka menganggap rokok itu sudah seperti kegiatan sunnah. Kalau orang-orang salafi yang mereka tuduh wahabi kan menganggap sunnah sebagai kecanduan. Kecanduan pengajian, kecanduan sunnah, kecanduan sholat tahajud, kecanduan sholat sunnah-sunnah lainnya. Dibuat kecanduan sunnah-sunnah itu. Tapi kalau bagi ahlul bid'ah beda lagi, teman-teman. Musik jadi kecanduan.
Rokok jadi kecanduan. Pokoknya hal-hal yang makruh haram jadi kecanduan. Ya, ikhtilat laki-laki perempuan ketika pengajian jadi kecanduan. Dibikin terus teman-teman. Jogetan jadi kecanduan. Kenapa hal-hal seperti ini malah jadi kecanduan? Kalimat-kalimat kotor, kasar, katanya sudah jadi kecanduan juga. Sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan. Sudah ada yang beberapa klarifikasi. Kita akan simak beberapa klarifikasi dari orang-orang yang ada di samping Miftah ini ya. Kita simak. Katanya sudah terbiasa teman-teman. Hal-hal buruk sudah jadi kebiasaan bagi mereka memang. Ahlul bid'ah. Oh, gak mau mereka dijuluki ahlul bid'ah. Terus ahlul apa? Ahlus sunnah. Emang ada ahlus sunnah bilang-bilang goblok, biadab bangsat anjing seperti gus-gusan bib-biban itu? Ya Allah. Gus kiai, ada gus-gusnya setelah joget jingkrak-jingkrak bareng-bareng, apa namanya? Penonton konsernya itu disuruh jajar baris-baris. Perempuan sudah dewasa, gadis-gadis salaman dipegang-pegang pipinya. Gus Sontoloyo itu. Beda halnya kalau anak-anaknya masih kecil, masih di bawah 10 tahun. Oh enggak kalau itu. Yang tua-tua, yang dewasa, yang sudah gadis dipegang-pegang. Ya Allah. Sekarang coba kita simak seperti apa klarifikasi dari orang-orang yang berada di panggung. Ada Zidane juga. Zidane itu ya. Zidane, pemain bola itu. Pemain bola apa? Zidane. Gus Miftah unggah video borong dagangan usai viral sebut pedagang ST goblok. Ya pasti teman-teman. Ya, begini memang tabiatnya sudah. Ketika terpapas nih, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sontoloyo, akan membuat pembelaan yang seperti ini. Sama halnya ketika dia mengucapkan NU akan masuk surga duluan daripada Muhammadiyah ya, karena rokok itu membunuhmu artinya Muhammadiyah, bukan membunuh NU. Candaan katanya. Ya Allah. Pengen ngombe tapi nggak pakai duit itu awal. Orang di duit ya wis dituku pengen ngene kuwi sing bakul sing mlaku iki kabeh kumpul ning kene dhisik. Meneng dhisik tak hitungin dhisik. Iki sapa iki? Awakmu. Sak botol sak gelas iki pira regane? 5.000 nakmu pira? 125 brondong. Oh, 125.000 iki, kayak 30. Udah gitu dibayar. Ya wis kabeh. Iki bakal apa iki? Ya. Oh. Ya, begitu ya. Jadi saya sudah nonton. Video ini akan dia klarifikasi dengan cara apa? Mempertontonkan video dia yang dulu-dulu atau kegiatan dia yang pernah membeli atau memborong jualan-jualan dari bakul-bakul ST yang ada di kajian dia. Dan kita lihat klarifikasinya teman-teman. Ya, klarifikasi Gus Yusuf dan seorang yang berada di panggung soal video Gus Miftah yang diduga mengolok pedagang ST. Ini ya yang saya maksud Zidane itu. Ya Zidane ya. Oh, pemain bola. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Waalaikumsalam. Terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es. Iya, Anda itu ikut tertawa terbahak-bahak. Candaan. Apa gak melihat reaksi dari bapak-bapak bakul es teh itu? Bahwa dia tidak senang diucapkan seperti itu. Di prank katanya. Itu di Magelang. Ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Ya silahkan. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi. Kalimat-kalimat goblok. Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah. Ya, dengan jemaah mengajarkan kalimat goblok. Ya, guyonan biasa. Oh biasa teman-teman. Jadi ucapan-ucapan goblok-goblok itu sudah biasa bagi mereka teman-teman. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan mereka ini mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW ketika ucapan-ucapan goblok mereka jadikan suatu kebiasaan. Sudah biasa katanya ucapan seperti itu. Candaan-candaan dengan goblok. Sedangkan Rasulullah SAW bercanda saja dengan menyebut kalimat keledai. Itu tidak boleh menyebut sesama muslim
dengan sebutan keledai itu dilarang. Terus bagaimana mungkin orang yang katanya mengaku ahlus sunnah secara berjemaah, mereka ini ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak mencontoh, tidak meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah dari mananya? Sunnah Sontoloyo ini. Kebiasaan katanya. Ya sudah biasa. Kalau kalian ingin mendengar reaksi yang tidak seperti saya, silakan nonton channel yang lain ya. Saya memang sengaja menyebut kalimat Sontoloyo sebagaimana Rocky Gerung sering mengucapkan kalimat dungu ya. Dungu dan Sontoloyo itu sama sudah. Kalau Sontoloyo ini lebih ke dagelan. Orang bodoh yang dagelan. Indonesia ini kan banyak dagelannya ya. Orang ngaku-ngaku cucu Nabi, dagelan Sontoloyo. Ulama-ulama, ini bukan ulama kalau menurut saya. Orang dianggap ulama ini. Sontoloyo juga ini. Menyatakan kalimat goblok seperti apa namanya? Kebiasaan. Bercandaan katanya. Wong bercanda mengucapkan kalimat keledai saja tidak boleh. Ini mengucapkan kalimat goblok. Ajaran dari mana ini? Agama apa yang mau kalian ajarkan? Agama Islam. Di kitab mana ada kalimat-kalimat goblok harus diucapkan ketika bercanda? Lanjut dulu. Toh Gus Miftah juga sering borong Iya, kan sudah saya sebutkan kemarin. bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Wajar-wajar. Ya wajar bagi kalian ya. Jadi tolong. Jadi mendidik umat dengan ucapan-ucapan kasar dalam bercanda. Memang orang teman-teman ketika terciduk seperti ini sudah kebiasaan dari cilik. Kebiasaan dari cilik seperti ini, ketika orang sakit hati, dia akan mengucapkan kalimat kok guna kerja. Kalau kata Maduranya, just kidding. Kalau bahasa Inggrisnya, hanya bercanda. Pasti sama halnya ketika dia mengucapkan NU akan masuk surga duluan daripada Muhammadiyah ya, karena rokok itu membunuhmu artinya Muhammadiyah, bukan membunuh NU. Candaan katanya. Hanya bercanda kok, tapi percandaannya menyakiti hati teman-teman. Dorong kepala istrinya kenceng, candaan suami istri di depan umum. Aduh, jadi tolong jangan Dipotong videonya. Dipotong. Emang kalau dipotong misalkan ditonton nih dari awal sampai akhir 43 menit, kemarin saya nonton 43 menit, apakah di situ kalau tidak dipotong akan baik-baik saja kalimat goblok? Tetap, karena yang bermasalah ada di garis merah ketika dia mengucapkan kalimat goblok itu. Tidak keseluruhan, sama seperti orang kemarin bernama Fuad Bah. Harry Pras kenapa membahas Habib Adi Hidayat ketika dia menyatakan mirip ya, memirip-miripkan kalimat di antara Yohanes 3 ayat 16 dengan surah Maryam ayat ke-30 31. Kenapa Harry Pras hanya mempermasalahkan di detik atau menit itu? Kenapa tidak nonton dari awal sampai selesai? Sama, Anda kenapa memotong video saya ketika saya podcast dengan Ustaz Khalid Basalamah, ketika saya menyatakan sebelum saya memberikan reaksi, apakah saya sudah nonton video fullnya dulu? Sudah, karena benang merahnya bukan video full. Diingat itu, benang merahnya ada di video ketika dia menyatakan surah Maryam ayat 30 dinyatakan mirip dengan Yohanes 3 ayat 16. Itu benang merahnya. Jadi itu yang dibahas. Sama dengan Gus Miftah. Ketika Gus Miftah dari awal sampai akhir, masa kita mau mereaction semua videonya? Kecuali terjadi fitnah. Video menyatakan A, sedangkan yang orang lain potong-potong jadi B. Dipotong sana, potong sini, lalu digabung-gabung. Akhirnya apa? Menjadi fitnah. Itu baru tidak boleh. Kalau dipotong hanya bagian dia mengucapkan kalimat goblok, itu artinya apa? Menekankan bahwa di momen tertentu dia mengucapkan goblok kepada bakul ST. Bukan memfitnah. Oh enggak, Gus Miftah tidak mengucapkan kalimat goblok. Itu diedit itu, dipotong-potong videonya. Itu baru fitnah, itu baru masalah. Tapi kalau di video yang sama hanya dipotong bagian yang mengucapkan dia goblok, jelas kalau dia memang mengucapkan kalimat goblok itu kepada es bakul. Es bakul apa? Bakul es. Ya Allah, pembelaan. Coba kita simak video dari pemain bola itu Zidane ini. Satu lagi. Jadi ya sebenarnya ini penyanyi itu ya. Ini Zidane ini penyanyi teman-teman. Dimana dia ketika di acara-acara pernikahan atau acara-acara apa pengajian nyanyi dia. Penyanyi dangdut. Ada video-videonya banyak. Kalau kalian mau nyari dia nyanyi-nyanyi. Madad nyanyi madad dia kepada Husain. Minta kepada Husain. Madad ya Maulana Husain. Madad ya Maulana ya Husain. Madad ya Abu Zain al-Abidin.
ya Husain yang sudah meninggal, ya. Husain yang sudah meninggal, dia minta madad ya Husain, ikdi hajatina kalau perlu. Ya bin Muhsin ikdi hajatina. Wahabi mereka. Seperti orang di kuburan para habaib itu yang didoktrin kuburan bisa mewujudkan 70 hajat. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Wahabi mereka. Enak kalau punya 70 hajat, teman-teman. Saya punya satu hajat kadang minta terus kepada Allah. Ya minta terus satu hajat. Mungkin karena saya kebanyakan maksiat, ya, kebanyakan lalai, kebanyakan dosa. Jadi Allah tidak instan mengabulkan doa-doa saya. Oh enggak, kalau mereka mendoktrin kepada umat, kalau kalian ingin segera dikabulkan, silahkan datang ke kuburan, nanti 70 hajat kalian terkabul. Sontoloyo. Siapapun orangnya datang ke kuburan, sontoloyo doanya. Ya Allah. Bukannya diajari kalau kalian ingin dikabulkan doanya, perbanyaklah istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak sholat malam, sholat sunnah. Oh enggak, kalau mereka datang ke kuburan, minta di kuburan, teman-teman. Minta di kuburan. Akhirnya apa? Outputnya apa? Ada orang hajatina, ikdi hajatina di kuburan. Kecamatan mereka, para kabib-kabib ini. Gusono ini jalan-jalan taman ke surga-surga. Sontoloyo emang. Nanti ini makam Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Wahabi mereka. Ini juga nyanyi lagi, nyanyi dangdut. Memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Oh iya, karakter dakwahnya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul kalau kepada penyanyi-penyanyi di di kafe-kafe, perempuan-perempuan seksi di kafe-kafe, lembut. Ya, dipanggil Cah Ayu, dipanggil pokoknya kalimat-kalimat yang enak. Bahkan ada yang disawer, perempuan-perempuan seksi disawer dikasih uang 200.000, 100.000, 200.000. Uangnya segini tebel, teman-teman, dibagi-bagi kepada perempuan-perempuan di klub-klub malam itu. Kepada mereka lembut, kepada bakul es teh kasar. Begitu karakternya. Terus bagaimana tanggapan para ulama ketika kita mendakwah di tempat-tempat diskotik seperti itu? Ada yang mengharamkan, teman-teman. Ada yang memakruhkan. Ini ulama, teman-teman. Ketika kita berdakwah, apa yang akan kita dapatkan ketika berdakwah itu? Dibanding antara manfaat dan mudaratnya. Dibanding ini. Ya, ketika saya bertanya kepada salah satu asatidz saya, bagaimana ketika kita berdakwah di tempat orang-orang maksiat, di klub-klub malam seperti itu? Kata beliau apa? Kita harus menimbang antara manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih banyak mudaratnya, maka ditinggalkan. Nggak perlu dakwah-dakwah di situ. Kalau memang mau mengajak mereka ngaji, datangi klub-klub malam itu, kasih undangan VIP buat duduk di barisan terdepan ke masjid, undang ke masjid, sholat isya berjemaah, baru kajian. Bukan duduk di situ, ada perempuan-perempuan tidak menutup aurat di sana, ada orang-orang jualan miras di sana, ada yang lagi mabuk di sana, lalu kita dakwah, ya. Ya Allah. Beda halnya kalau Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, apa yang didakwahkan? Tauhid dulu. Tauhid dulu, teman-teman. Datangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Bukan Nabi Muhammad SAW masuk ke tempat judi, ngegerbek orang-orang lagi judi, ngegerbek orang lagi main lagi mabok, no. Lalu dakwah di situ. Miris saya, miris. Anak-anak yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Oh iya, metode. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi spontannya kalimat goblok. Bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke mas,
Nah, misalkan dilihat full, misalkan dilihat full, apakah akan berubah kalimat goblok itu? Sekarang coba kita dengar seperti apa tanggapan dari Pak penjual es teh itu. Apakah benar diborong? Ya, apakah benar diborong? Kita simak. Ya kono didol goblok. Dolan bis. Oh, saya itu mencari rezeki buat anak istri malah ada suara kayak gitu ya, buat saya nggak apa-apa, tapi ya lain kali jangan gitu. Nganu ya, kecewa gitu ya, Iya, Pak. nyesel atau Saya di sana belum dapat, sakit gitu. saya di sana belum dapat rezeki mah ada suara kayak gitu di telinga saya terima apa adanya. Ningali teng TV niku nggih nyari nganu napa nggih mbok nggih lorong nggih. Ibuke juga Itu saya ini mertua istri lagi ya kan. Nggak diborong teman-teman, malah dia sakit hati, kecewa. Saya sendiri sudah tidak tahu mau komentar apa ini ya. Silahkan kalian berikan tanggapan sendiri, komentar sesuka kalian ya. Ya mau menghujat saya kan kemarin, meskipun kemarin saya memberikan penjelasan tentang Miftah, yang komentar di bawah itu para pembenci saya. Beda komentarnya teman-teman. Yang dibahas apa, komentarnya apa, beda pokoknya. Pokoknya mereka ini sontoloyo. Para pembenci saya itu sontoloyo semuanya. Yang sudah nyantri 15 tahun ketemu saya, dialog dengan saya, sontoloyo. Memaparkan kitab-kitab koleksi halunya. Nah, kitab-kitab halu yang dia koleksi, dia paparkan kepada saya. Kesontoloyoan. Pokoknya sontoloyo mereka ini. Silahkan kalian nilai sendiri dan komentar saja di bawah. Apakah benar ini adalah pengajian seorang alim ulama atau pengajian orang yang ngaku-ngaku saja? Diangkat sebagai jadi apa? Utusan presiden. Geli saya ya, orang seperti ini.